TNI Angkatan Darat mengirimkan kapal ADRI 92 ke Nusa Tenggara Timur. Selain bawa bantuan bagi korban bencana, kapal ini juga berfungsi sebagai rumah sakit terapung. Kapal logistik ADRI milik TNI Angkatan Darat bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selain mengangkut logistik bantuan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur, kapal ini juga berfungsi sebagai rumah sakit terapung. Sejumlah fasilitas perawatan medis hingga obat-obatan tersedia di kapal ini. Kehadiran kapal ADRI yang bisa jadi rumah sakit terapung ini diharapkan bisa membantu tenaga kesehatan yang mulai kelelahan menangani pasien di tenda darurat. Kapal ADRI ini yang merupakan juga fasilitas bantuan medis terutama yang mobile dari Angkatan Darat, kapal ADRI 92 ini. Kami mengawaki juga di sini dalam rangka ikut serta dalam menanggulangi, membantu korban yang terdampak di daerah wilayah bencana. Demikian. Jadi memang di fasilitas kapal ini juga kita dilengkapi beberapa tempat tidur dan beberapa fasilitas kesehatan untuk memeriksa terutama kondisi pertama pasien yang terdampak di sini. Semua keluhan kesehatan akan kita coba layani semua, baik dari itu penanganan pertama terutama pada pasien trauma ataupun pasien-pasien yang biasa terjadi di suatu komunitas atau komunal pada daerah bencana. Total, 144 ton logistik dari TNI Angkatan Darat dibawa kapal ADRI 92 untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi korban gempa NTT. Bantuan meliputi sembako, tenda, toren, hingga truk pengangkut logistik. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui pelayanan atau bantuan medis bagi korban gempa NTT di kapal ADRI 92, kita sudah bersama Kapten CKM Ari Kurniawan, dokter Rumah Sakit Kapal ADRI 92. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari, kapal ADRI 92 ini selain membawa bantuan logistik juga jadi RS terapung. Pelayanan dan fasilitas medis di sana apa saja Pak? Baik, terima kasih Mas Gali. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari Tim Kesehatan Pusat Angkatan Darat atas instruksi Bapak Kasat yang diteruskan melalui Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Kami terdiri dari 8 orang, terdiri dari 2 dokter, disertakan juga 6 rekan tenaga medis, perawat yang dilibatkan dalam program Bapak Kasat dalam rangka membantu penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur pada tahun ini. Jadi untuk kemampuan kami sendiri di sini bersama dengan ADRI 92 bantuan medis, kami juga dibekali bekal kesehatan, obat-obatan, kemudian juga peralatan kesehatan, terutama untuk penanganan pertama pada pasien-pasien yang terdampak di wilayah bencana maupun communal infection yang biasa terjadi di daerah bencana. Jadi kita juga melakukan pemeriksaan di semua bidang kesehatan, terutama untuk obat-obatan kita siap, kemudian perlengkapan medis lainnya juga kita siap. Untuk langkah selanjutnya juga kita sudah segera berkoordinasi dengan satuan ataupun fasilitas kesehatan terdekat di daerah terdampak bencana, baik itu dengan rumah sakit lapangan, dalam hal ini mungkin rumah sakit Ruteng, juga kita sudah berkoordinasi apabila dibutuhkan penanganan pasien-pasien di tingkat lanjutannya. Kita juga melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien trauma yang alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada kendala untuk menanggulanginya. Apabila membutuhkan pemeriksaan lanjutan juga kita sudah bisa langsung arahkan karena kita sudah berkoordinasi juga. Begitu sampai kita langsung melakukan tindakan screening dan koordinasi dengan pusat pelayanan kesehatan setempat. Demikian. Pak Ari, ini kapal ADRI 92 ini kapasitas pelayanan medisnya ini bisa sampai berapa pasien Pak? Baik, untuk fasilitas kamar ataupun rawat inap dengan bed pasien kita sejumlah 6 bed tempat tidur. Kemudian juga apabila memang dibutuhkan kita akan siapkan di ruangan tambahan
sekitar kurang lebih 40 sampai 50 tempat tidur. Demikian. Ada berapa dokter atau tim medis, Pak? Dan tindakan di sana itu biasanya apa saja? Apakah bisa sampai melakukan operasi juga? Baik, terima kasih. Seperti sudah kami sampaikan di awal tadi, kami terdiri dari 2 dokter, saya dan Dr. Ferdinand, rekan kami dari RSPAD juga, beserta 6 kekuatan para medis. Di sini kami melakukan pengobatan dasar dan pelayanan umum, termasuk juga penanganan pertama pada pasien-pasien trauma. Demikian. Untuk tindakan operasi saat ini kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit yang mempunyai fasilitas lebih lanjut. Demikian. Jadi ini untuk sistem untuk penanganan medisnya seperti apa? Ini kan kapal Adri berada di laut gitu. Lalu untuk pasien itu kan ada di darat, Pak. Sistemnya seperti apa? Apakah dokter dari kapal Adri 92 ini ke lapangan lalu membawa pasien itu ke kapal, ke rumah sakit kapal atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk pelayanan kepada pasien sendiri, itu kita terbagi 2 tim pada setiap harinya. Jadi kita membentuk 2 tim. Satu tim untuk standby di rumah sakit apabila ada masyarakat yang memang membutuhkan dan datang sendiri ke pos pelayanan kita. Kemudian kita juga satu tim bergerak melakukan screening ke camp-camp pengungsian mandiri pasien. Apabila memang ada membutuhkan tindakan segera, kita langsung tangani melalui pemeriksaan, dan bila membutuhkan perawatan lanjutan semisal rawat inap yang kita bisa lakukan akan kita evakuasi ke pos kapal Adri, Rumkit kapal Adri 92. Demikian. Pak Ari, mungkin terakhir ini keluhan yang paling banyak dirasakan oleh warga korban gempa di sana rata-rata apa, Pak? Untuk saat ini sesuai dengan yang kami peroleh di lapangan, baik dari laporan posko-posko, rekan-rekan puskesmas, kemudian rumah sakit terdekat, dalam ini ada rumah sakit Pratama Reo yang juga sudah ditempatkan para petugasnya di posko-posko pengungsian, beserta juga tim kesehatan dari Detesemen Kesehatan Wilayah kita dari Kupang di jajaran TNI Angkatan Darat. Saat ini yang terbanyak adalah selain trauma yang sudah kita tangani adalah mengenai saluran pencernaan dan pernafasan terutama. Sehingga hasil kita screening di lapangan, apabila ada terdapat keluhan demikian, harus segera kita tangani dan kita evakuasi untuk penanganan lebih lanjut sehingga tidak terjadi penularan ke komunitas ataupun masyarakat lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Kapten JKM Ari Kurniawan dan tim kesehatan Puskesat telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih, Pak.